Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Kreator Amatir. Kali ini kami akan membacakan sebuah cerita berjudul Berteman dengan Arwah part selanjutnya. Sebelum ke ceritanya, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Setelah mengalahkan para pria berjubah hitam, perjalanan menuju kuil tersembunyi di Gunung Merapi semakin berat. Jalur mendaki semakin curam, dan kabut tebal mulai menyelimuti mereka. Suasana semakin mencekam. Sepertinya kita sudah dekat, ujar Holil sambil mengamati peta yang diberikan Ki Jaya. Kuil itu harusnya ada di balik tebing ini. Hasans mengeluh sambil mengelus perutnya. Aku lebih suka kalau kita dekat dengan warung makan, Gita terkekeh. Kita selesaikan ini dulu, baru cari makan. Ratna, yang masih memikirkan kekuatan barunya, mempercepat langkahnya. Dia merasa seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam kabut. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Tanah longsor, teriak Gita. Mereka berlari secepat mungkin ke tempat yang lebih tinggi. Batu-batu besar berguling dari atas tebing, hampir menghantam mereka. Namun, tepat sebelum sebuah batu besar jatuh ke arah mereka, Ratna secara refleks mengangkat tangannya. Energi biru berkilauan keluar dari telapak tangannya, membentuk semacam perisai transparan yang menghentikan batu itu di udara. Holil, Gita, dan Hasans menatap dengan takjub. Ratna, kau... Gita bahkan tak bisa menyelesaikan kalimatnya. Ratna sendiri tampak terkejut. Aku tidak tahu bagaimana aku melakukannya. Setelah beberapa detik, energi itu menghilang, dan batu yang tertahan jatuh ke samping tanpa melukai mereka. Hasans menyentuh perisai yang mulai memudar. Sepertinya kau bukan sekadar roh biasa, Ratna. Kau punya kekuatan yang sangat besar. Ratna menelan ludah. Tapi kekuatan ini muncul begitu saja. Aku tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Holil mengangguk. Itu sebabnya kita harus menemukan cermin arwah. Mungkin itu bisa menjelaskan siapa dirimu sebenarnya. Dengan hati-hati, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Gerbang kuil yang terkunci. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan sebuah gerbang batu besar yang tertutup rapat. Ukiran-ukiran aneh menghiasi permukaannya, menggambarkan sosok manusia dan roh yang tampak berdampingan. Apa ini? Tanya Gita sambil menyentuh salah satu ukiran. Hasans membaca tulisan kuno di bagian bawah gerbang. Hanya yang memiliki jiwa dua dunia yang bisa membuka pintu ini. Mereka semua serempak menatap Ratna. Apa maksudnya? Aku? Ratna tampak ragu. Holil melangkah mendekat. Coba sentuh gerbangnya. Mungkin itu akan bereaksi terhadapmu. Dengan perasaan campur aduk, Ratna meletakkan telapak tangannya di permukaan batu. Seketika, ukiran-ukiran di gerbang menyala dengan cahaya biru. Suara gemuruh terdengar, dan perlahan-lahan, pintu batu itu terbuka, mengungkapkan lorong gelap di dalamnya. Gita menelan ludah. Oke, itu keren, tapi juga agak menakutkan. Hasans menghela napas. Ya, kita pasti masuk ke tempat yang bakal penuh kejutan. Mereka melangkah masuk ke dalam kuil. Cahaya dari ukiran di dinding menerangi jalan mereka.
Di dalam, mereka bisa merasakan energi kuat yang berdenyut dari sesuatu di tengah ruangan utama. Di sana, di atas altar batu, berdiri cermin arwah. Sebuah cermin besar dengan bingkai emas tua yang berkilauan, seolah-olah menyimpan rahasia dari masa lalu. Ratna menatapnya dengan gugup. Inilah saatnya. Aku akan mengetahui siapa diriku sebenarnya. Namun sebelum ia bisa melangkah lebih dekat, suara tawa dingin menggema di dalam kuil. Kalian memang cepat, tapi aku sudah menunggu kalian. Dari balik bayangan, sosok berjubah hitam muncul. Kali ini, hanya satu orang, tetapi auranya jauh lebih menakutkan daripada musuh-musuh sebelumnya. "Siapa kau?" tanya Holil dengan waspada. Pria itu membuka tudung jubahnya, memperlihatkan wajah tua dengan mata hitam pekat yang tampak kosong. "Aku adalah penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia arwah," katanya dengan suara rendah. "Dan kalian tidak akan meninggalkan tempat ini dengan mudah." Ratna menatapnya dengan tajam. "Kalau kau menghalangi kami, maka aku akan melawan," pria itu menyeringai. "Kita lihat, apakah kau cukup kuat untuk menghadapi takdirmu." Dengan satu gerakan tangannya, bayangan hitam melesat ke arah mereka, memulai pertarungan yang akan menentukan masa depan Ratna, dan mungkin keseimbangan antara dua dunia. Bayangan hitam melesat cepat ke arah mereka, bagaikan gelombang kegelapan yang ingin menelan segalanya. Holil, Gita, dan Hasan langsung bergerak menghindar, sementara Ratna berdiri di depan, mencoba menahan serangan itu. Dengan refleks, Ratna mengangkat tangannya, dan energi biru kembali menyelimuti tubuhnya. Gelombang kegelapan yang mendekat terhenti di udara sebelum perlahan menghilang. Pria berjubah hitam itu menyipitkan mata. "Menarik. Kau bahkan belum sadar betapa kuatnya dirimu." Ratna menatap tangannya sendiri, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lakukan. Hasan melangkah maju dengan berani. "Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau menghalangi kami?" Pria itu tersenyum tipis. "Namaku Rangga, dan aku adalah penjaga keseimbangan yang telah melihat apa yang akan terjadi jika gadis ini menyentuh cermin arwah." Gita mengernyit. "Apa maksudmu?" Rangga menatap langsung ke mata Ratna. "Kau bukan sekadar roh penasaran yang kembali. Kau adalah kunci yang selama ini dicari oleh mereka yang ingin membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia arwah." Ratna membeku. "Aku kunci?" "Ya," lanjut Rangga. "Kekuatanmu adalah bagian dari segel yang menjaga keseimbangan dua dunia. Jika segel itu dilepaskan, roh-roh yang seharusnya tidak bisa kembali akan membanjiri dunia manusia. Dan aku tidak bisa membiarkan itu terjadi." Holil mengepalkan tangan. "Tapi bagaimana jika Ratna bisa menggunakan kekuatannya untuk melindungi keseimbangan? Bukan menghancurkannya?" Rangga menghela napas. "Itulah yang harus kita pastikan." Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba cermin di altar mulai bersinar. Gambar-gambar berkelebat di permukaannya, seorang gadis dengan cahaya biru yang melawan sosok gelap berkekuatan besar, sebuah kota yang ditelan kabut arwah, serta bayangan Ratna sendiri yang tampak di antara dua dunia. "Cermin arwah tidak hanya menunjukkan masa lalu," kata Rangga. "Ia juga memperlihatkan kemungkinan masa depan. Dan sekarang, Ratna, kau harus memilih. Apakah kau ingin mengetahui siapa dirimu sebenarnya?" Ratna menatap cermin itu dengan penuh keraguan. Jika ia melangkah maju, ia mungkin akan mengetahui sesuatu yang mengubah segalanya. Namun,
Ia tidak bisa mundur sekarang. Dengan langkah mantap, Ratna berjalan menuju cermin arwah dan meletakkan tangannya di permukaannya. Cahaya biru menyala terang, menyelimuti seluruh ruangan. Kemudian, semuanya menjadi gelap. Dalam dunia bayangan, saat Ratna membuka matanya, ia tidak lagi berada di kuil. Ia berdiri di dalam ruang hampa yang penuh dengan kabut biru. Di sekelilingnya, suara-suara berbisik, memanggil namanya. Di hadapannya, seorang wanita berpakaian putih berdiri dengan senyuman lembut. Wajahnya mirip dengan Ratna, tetapi lebih dewasa dan penuh kebijaksanaan. "Siapa kau?" tanya Ratna. Wanita itu tersenyum. "Aku adalah dirimu di kehidupan sebelumnya." Ratna terkejut. "Maksudmu, aku telah hidup sebelumnya?" Wanita itu mengangguk. "Kau adalah penjaga keseimbangan yang terlahir kembali. Sebelumnya, kau mengorbankan dirimu untuk menyegel gerbang antara dunia manusia dan dunia arwah. Tapi kini, segel itu melemah, dan kau dipanggil kembali untuk mengakhirinya, atau membiarkannya terbuka." Ratna merasa jantungnya berdegup kencang. "Jadi aku bukan manusia, bukan juga roh. Aku adalah sesuatu di antara keduanya." "Benar," kata wanita itu. "Dan sekarang, kau harus memutuskan. Apakah kau akan menerima takdirmu dan menggunakan kekuatanmu untuk menjaga keseimbangan, atau membiarkan dunia ini jatuh dalam kekacauan?" Ratna menutup matanya sejenak. Ia teringat Khalil, Gita, dan Hasans, sahabat-sahabat yang telah menerimanya tanpa ragu. Ketika ia membuka matanya kembali, ia berkata dengan mantap, "Aku memilih untuk melindungi dunia ini." Kembali ke dunia nyata, cahaya dari cermin arwah meredup, dan Ratna membuka matanya. Ia masih berada di dalam kuil, dengan Khalil, Gita, Hasans, dan Rangga yang menatapnya penuh harap. "Aku tahu siapa diriku sekarang," kata Ratna. "Dan aku tidak akan membiarkan dunia ini jatuh dalam kegelapan." Rangga mengangguk dengan bangga. "Kalau begitu, kau telah membuktikan dirimu. Aku tidak akan menghalangimu lagi. Tapi ingat, musuh kita tidak akan tinggal diam." Khalil tersenyum. "Kami tidak akan lari dari pertarungan." Hasans menepuk bahu Ratna. "Aku tahu kau akan memilih sisi yang benar." Gita menghela napas lega. "Sekarang kita tinggal mencari tahu siapa yang mencoba membuka gerbang itu, dan menghentikannya sebelum terlambat." Rangga menatap mereka. "Kalau begitu, bersiaplah. Perjalanan kalian baru saja dimulai." Dengan tekad baru dan jawaban yang telah ditemukan, Ratna dan ketiga sahabatnya bersiap menghadapi tantangan berikutnya, karena di suatu tempat di dunia ini, seseorang sedang berusaha membuka gerbang yang seharusnya tetap tertutup, dan mereka harus menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Setelah menemukan cermin arwah dan mengetahui kebenaran tentang Ratna, mereka kini memiliki tujuan yang jelas, menghentikan seseorang yang ingin membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia arwah. Rangga, yang sebelumnya menghalangi mereka, kini menjadi sekutu. Ada seseorang yang mencoba membuka gerbang itu dari dalam. Aku menduga dia adalah seorang mantan penjaga yang berkhianat, dan jika dia berhasil, dunia ini akan ditelan kekacauan. Gita menyipitkan mata. Di mana gerbang itu berada? Rangga menghela napas. Di tempat yang disebut Lembah Bayangan, tersembunyi di kaki Gunung Merapi.
Itu adalah tempat di mana roh-roh yang tersesat berkumpul, menunggu kesempatan untuk kembali ke dunia manusia. Hasans menelan ludah. Kedengarannya tidak menyenangkan. Ratna mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita harus ke sana sebelum terlambat. Tanpa membuang waktu, mereka bersiap meninggalkan kuil tersembunyi dan berangkat menuju lembah bayangan. Jejak di lembah bayangan, perjalanan menuju lembah bayangan tidak mudah. Mereka harus melewati hutan lebat dan tebing curam, tetapi yang paling menakutkan adalah kabut tebal yang menggantung di sekitar mereka. Kita sudah dekat, kata Rangga, berjalan di depan dengan waspada. Kalian merasakan itu? Holil mengangguk. Ya, suasana di sini terasa berat. Seperti ada sesuatu yang mengawasi kita. Gita merapatkan jaketnya. Bukan cuma mengawasi. Aku merasa mereka ingin kita pergi dari sini. Saat mereka melangkah lebih jauh, bayangan-bayangan samar mulai bermunculan di antara kabut. Sosok-sosok transparan bergerak tanpa arah, seakan-akan sedang mencari sesuatu. Ratna berhenti. Mereka adalah roh-roh yang terjebak, Hasans bergidik. Kita harus cepat sebelum kita juga jadi bagian dari mereka. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Rangga mengangkat tangannya. Dia tahu kita datang.